Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Faroroji, saya dari D3 Akuntansi angkatan 2023. Nah, pada pertemuan terakhir kita, saya akan membahas tentang going concern. Nah, sebelum kita masuk, apakah itu going concern? Nah, jadi gini, going concern itu konsep dasar di akuntansi yang bilang kalau suatu perusahaan dianggap masih bisa jalan, kayak masih bisa jalan terus gitu, nggak ada hentinya. Nah, alias punya kemampuan untuk melanjutkan operasinya di masa yang akan datang, masa depan. Biasanya minimal 1 tahun ke depan dari tanggal laporan keuangan. Nah, singkatnya, kalau misalkan kalian ngelihat laporan keuangan suatu perusahaan, kalian tuh bakal nganggep nih kayak perusahaan tuh nggak bakal tutup mendadak, kayak bangkrut atau bubar dalam waktu yang cepat atau dekat. Nah, kalau nggak ada going concern, laporan keuangan bakal beda banget karena semua aset dan liabilitas bakal dihitung buat liquidation basis alias beres-beres buat bubar. Nah, kenapa going concern itu sangat penting? Nah, bayangin, misalkan kalian nih investor atau kreditor. Nah, kalian tuh nggak mau kayak ngasih duit ke perusahaan yang mungkin nggak bakal ada lagi tahun depan kan. Nah, makanya konsep ini tuh penting banget buat ngeyakinin semua pihak, investor, kreditor maupun pelanggan. Nah, bahwa perusahaan itu masih sehat dan operasionalnya bakal terus berjalan. Nah, kalau perusahaan ternyata ada tanda-tanda bakal tutup, tapi nggak ditutup gitu, nggak diungkapkan di laporan keuangan, nah itu bisa bikin orang jadi salah mengambil keputusan. Nah, jadi going concern ini semacam jaminan kalau perusahaan itu nggak diambang kehancuran. Nah, apakah tugas auditor itu dalam going concern ini? Nah, auditor itu di sini punya peran penting buat ngecek apakah perusahaan masih layak dianggap going concern atau tidak. Nah, auditor tuh harus ngelihat tanda-tanda atau indikasi yang nunjukin perusahaan itu punya masalah serius buat bertahan hidup. Nah, tugas auditor itu yang pertama, mengidentifikasi tanda bahaya atau red flags. Nah, auditor itu harus ngelihat ada nggak kayak gejala perusahaan tuh bakal kesulitan, misalkan kayak rugi terus menerus, arus kas minus, terus utang numpuk, ada tuntutan hukum besar, terus kehilangan pasar utama atau pelanggan besar. Nah, yang kedua, misalkan diskusi sama manajemen. Nah, auditor itu harus tanya ke manajemen, gimana sih strategi kalian untuk buat survive? Nah, ada rencana nggak buat nutup kerugian atau dapat pendanaan baru? Nah, gitu. Nah, yang ketiga, ada evaluasi bukti. Nah, auditor tuh harus ngecek dokumen pendukung buat ngukur apakah rencana manajemen itu realistis atau cuma wacana belaka. Misalnya, mereka klaim bakal dapat pinjaman baru, auditor ini harus lihat bukti komitmen banknya. Yang keempat, mengasih opini going concern. Nah, kalau auditor nemu masalah besar yang bikin perusahaan gak layak jadi going concern, nah mereka tuh bakal ngasih catatan di laporan audit yang biasanya disebut MPSIS or matter, atau bahkan opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Nah, kalau misalnya parah banget bisa sampai adverse opinion. Nah, ada indikasi going concern bermasalah. Nah, misalkan yang pertama masalah keuangan. Misalkan ada kayak rugi gede, terus likuiditas nol. Nah, terus ekuitas negatif. Nah, itu bisa. Yang kedua, masalah operasional, misalkan penjualan anjlok parah, kehilangan pelanggan besar atau produk unggulan gagal di pasar. Nah, yang ketiga, masalah eksternal, misalkan ada tuntutan hukum yang bisa bikin perusahaan itu rugi besar. Nah, terus ada lagi kondisi ekonomi atau politik bikin operasional itu terganggu, misalnya pandemi atau krisis. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh manajemen? Nah, kalau perusahaan ketahuan ada masalah going concern, biasanya manajemen bakal bikin rencana buat menyelamatkan situasi. Nah, misalkan kayak eh nyari nyari dana gitu dari investor baru, terus ngejual aset yang nggak penting buat mendapatkan uang, terus bisa juga nego ulang supaya dapat keringanan, terus bisa juga merampingkan operasional alias efisiensi biaya. Nah, tapi ingat, auditor tuh harus mengevaluasi apakah rencana-rencana itu realistis atau cuma angan-angan. Contoh kasus nyatanya misalkan gini,
ada perusahaan retail yang selama beberapa tahun terakhir rugi terus. Nah, utangnya banyak, cash flow-nya seret, dan banyak tokonya tutup karena kalah saing sama e-commerce lainnya. Nah, auditor tuh ngelihat ini tuh sebagai tanda-tanda going concern bermasalah atau bukan. Nah, manajemen bilang mereka bakal nyari pendanaan baru dan me, merestruk mere, merestrukturisasikan utang. Nah, tapi auditor itu nggak nemu bukti kuat soal rencana itu. Hasilnya, nah auditor tuh bakal ngasih opini penekanan soal going concern. Yang ininya bilang kayak misalkan, hati-hati nih sama perusahaan ini, bisa jadi nggak bertahan lama. Nah gitu. Nah, jadi going concern itu kayak bagian apa ya, kalau di manusia itu kayak nyawa. Tapi kalau di going concern itu, kalau di pengauditan itu kayak nyawa perusahaan. Nah, going concern itu kayak nyawa perusahaan di dunia akuntansi. Nah, selama perusahaan dianggap sebagai going concern, laporan keuangannya itu disusun buat operasional jangka panjang. Nah, tapi kalau perusahaan kayak bakal mau tutup, auditor tuh dan manajemen juga tuh harus jujur ngasih tahu. Kalau misalkan kalau enggak bisa apa ya? Bisa bahaya buat investor, kreditor atau pihak-pihak lain yang tergantung sama laporan keuangan itu. Jadi gue concern itu penting banget buat ngeyakinin semua orang bahwa perusahaan itu nggak cuma hidup di masa kini, tapi juga punya masa depan yang jelas. Kalau nggak yakin, jangan ragu buat mempertanyakannya di laporan keuangan atau audit. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.